wabarakatuh. Halo teman-teman, saya sedang berada di Situ Bulut. Saya ingin melihat penampakan Situ Bulut di malam hari, dan sekarang adalah pukul 9 ya. Nah, jadi ini dia tamannya teman-teman ya, Taman Air Mancur Sri Baduga. Nah, jadi kalau malam seperti ini tuh. Kemudian di samping sini ada patung badak. Jadi patung badak ini arah kepalanya ke sana ya, menunjuk ke alun-alun kantor Pemda. Nah, alun-alun kan adanya di sana tuh teman-teman. Jadi dari Situ Bulut, Taman Air Mancur, lurus terus sono. Ada perapatan, nyebrang aja ya. Ya, ini dia patung badaknya. Saya shoot dari samping, dan di sana terlihat ada gedung tua, entah bangunan apa gitu ya, mungkin zaman dahulu, zaman penjajahan Belanda, dan digunakan mungkin untuk kantor kali ya, rumah kantor. Tapi sekarang juga masih aktif sih, cuma nggak tahu dipakai kantor apa. Jadi arah ke sana adalah ke taman alun-alun ya. Ada taman juga di sana, Taman Maya Datar, dan di sana juga bersebelahan dengan kantor Pemda alun-alunnya. Nah, ini dia patung badaknya. Gede sekali, saya dari dekat ngambilnya ya tuh. Dan di sini airnya sekarang diaktifkan ya. Tampias airnya diaktifkan, ini dikocorkan. Kalau malam minggu biasanya suka banyak yang nongkrong di sini, menikmati suasana malam di Situ Bulut, Taman Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta. Mereka berselfie juga ya, berfoto-foto. Nah, ini adalah tulisannya I love Purwakarta. Kemudian nanti akan disambung dengan istimewa. Jadi Purwakarta istimewa. Dan ini sedang dipoles ya. Semua karya Kang Deddy sedang dipoles, dibaguskan lagi, diistimewakan lagi oleh Bupati sekarang, yaitu Saiful Bahri Hussein, atau yang sering dikenal Om Jen. Nah, tulisan Purwakarta istimewa ini berada di jalan tengah teman-teman ya, di antara Situ Bulut, Taman Sri Baduga dengan kantor Pemda alun-alun Purwakarta. Jadi yang ke kanan adalah ke Situ Bulut arahnya, dan yang ke kiri itu ke sana, ke alun-alun Taman Maya Datar. Oke, sekarang saya akan ke alun-alun Taman Maya Datar. Jadi jalannya seperti ini ya, untuk alun-alun. Jadi lurus aja dari patung badak, dari Taman Sri Baduga, Air Mancur Sri Baduga, lurus ya. Nah, jadi seperti ini ya. Wah, keren ya. Ini Kang Deddy Mulyadi ini ide menata kotanya ya, dengan lampu-lampu lampion merah putih.
Nah, ini dia tempatnya ya, sudah dekat. Tuh di situ selamat datang di pemerintah Kabupaten Purwakarta. Nah, jadi penampakannya seperti ini ya. Sebelum masuk ke pintu gerbang ke Taman Maya Datar, dan di sampingnya adalah kantor Pemda, ini ada patung Semar. Nah, jadi Semar ini adalah nama tokoh pewayangan yang sangat terkenal dan sangat sakti dan juga bijaksana. Dalam cerita pewayangan di Jawa Barat, yaitu di Tanah Sunda, wayang golek, ya, cerita wayang golek, Semar ini dalam ceritanya selalu diikutin atau diiringi oleh ketiga anaknya, yaitu Cepot, Dawala, dan Gareng ya. Cepot itu mungkin di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur Bagong ya. Sementara Dawala itu adalah Petruk. Nah, kalau Gareng sama ya. Nah, kemudian Cepot juga pernah atau sering ya dikatakan namanya Astra Jingga. Nah, untuk Astra Jingga saya belum search ya, artinya seperti apa maksudnya. Namun seperti itu ya dalam pewayangan. Jadi mereka bertiga ini, Cepot, Petruk ya, Gareng ini sering menjadi peran komedi ya, peran bodor, penghibur. Di sisi lain, selain peran lucu, ketiga anak Semar ini juga sering membantu perjuangan para Pandawa dari gangguan para Kurawa atau Kurawa ya. Mereka para tokoh Kurawa itu adalah makhluk-makhluk jahat yang serakah, yang suka mengadu domba dan suka memfitnah serta membuat keributan dan keonaran di sana sini terhadap Pandawa, wilayah Pandawa ya, agar mereka hancur. Salah satu tokoh jahat di Kurawa yang paling terkenal yaitu Dasamuka atau Seribu Muka dan sering disebut Rahwana. Namun di Pandawa juga ada tokoh jahat loh yang bernama Sengkuni atau Durno yang sering mengadu domba dan memfitnah. Jadi si Dorna ini, Sengkuni ini sering berpihak pada Kurawa ya, para tokoh-tokoh jahat. Nah, apabila negara Pandawa dalam keadaan darurat, genting, sulit diatasi oleh 5 tokoh Pandawa yang sangat terkenal, yaitu Gatotkaca, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Bima, serta Yudhistira. Apabila mereka ini tidak bisa mengalahkan tokoh jahat yang sangat kuat dari pihak Kurawa dan bala tentaranya, maka turunlah Semar untuk membantu dan mengamankan. Jadi menurut pendapat saya, Semar dan para tokoh Pandawa yang sangat baik itu adalah simbol dari kebenaran. Sementara Kurawa yang diisi oleh tokoh-tokoh jahat dan kelompoknya adalah simbol dari kejahatan. Jadi sekuat-kuatnya orang jahat tetap pada akhirnya, pada endingnya tidak akan menang dan akan kebongkar serta ketahuan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, singkat cerita tentang Semar sebagai tokoh dalam cerita pewayangan, yaitu wayang golek ya di Tatar Sunda. Berhubung tadi di depan Pemda alun-alun ada patung Semar, jadi saya sedikit mengulas tentang kisah Semar di pewayangan ya. Barangkali seperti itu ya kurang lebihnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jadi saya juga tidak tahu banyak ya tentang kisah-kisah pewayangan Semar dan tokoh wayang lainnya. Oke, sekarang kita kembali kepada penampakan karya-karya Kang Deddy di malam hari. Jadi suasananya seperti ini. Nah, ini adalah diorama Nusantara. Diorama Nusantara ini di belakangnya juga ada perpustakaan gratis ya, siapa saja boleh masuk ke situ asal mengisi buku tamu. Mengisi buku tamunya melalui komputer ya. Jadi kalau punya kartu anggota perpustakaan hanya sekedar di scan saja. Nah, buat warga yang Purwakarta asli, KTP asli Purwakarta, itu bisa membuat kartu perpustakaan, kartu anggota perpustakaan gratis ya. Jadi bisa meminjam buku untuk dibawa pulang. Tetapi kalau yang tidak punya kartu,
tidak bisa meminjam buku untuk bawa pulang, hanya baca di situ-situ saja ya. Oke, sekarang kita melihat karya Kang Deddy selanjutnya, yaitu ada patung macan 4 dan 1 orang bertapa di sekitar gedung kembar. Tidak jauh dari diorama tadi ya, perusahaan tadi di sini. Nah, di sini langsung dekat dengan gedung kembar. Nah, inilah ya gedung kembar. Saya kalau ingat gedung kembar, ini ada peristiwa yang sedikit menyedihkan lah buat KDM ya. Waktu itu kan KDM di sini nih, gedung kembar yang satu. Ini kan makanya gedung kembar itu satu, ini satu ya. Di belakang gedung kembar ini ada stasiun. Nah, itu dia stasiunnya. Nah ya, itu dia stasiunnya tuh, dalam sana. Stasiunnya dalam sana itu KAI Purwakarta. Nah, inilah teman-teman, di sini dulu waktu KDM menjadi bupati, dia menyimpan barang-barang koleksi antik seperti lukisan dan lain sebagainya. Kemudian sama Ambu Ane waktu jadi bupati disuruh diturun-turunin ya, suruh dibawa. Secara kasarnya kayak diusir gitu ya. Nah, di sini tempatnya. Ini sekarang udah terang ya. Dulu mah gelap, sekarang udah diterangin lagi. Ada patung bertapa dan 4 macan juga ya. Macan ini ya melambangkan atau simbol dari kerajaan Siliwangi. Dan ini adalah kereta kencana, juga hasil dari dekorasi karya Kang Deddy ya. Nah, kereta kencana ini adanya di pertigaan yang arah ke Situ Bulet, stasiun dan jalan tengah. Ya, jadi penampakan malamnya seperti ini ya. Nah, lampunya warna-warni, merah, kuning, hijau. Nah. Bagus ya teman-teman ya.